Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. فيقول الله عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjaj, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Subuh hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan terkumpulnya kemuliaan demi kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahbabana fillah, pada pertemuan terdahulu kita sudah mulai memperkenalkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi kalau dalam literatur ilmu hadis kita mengenal istilah Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, yang walaupun kitab hadis ini tidak hanya 6, banyak kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, tapi sebagai bentuk klasifikasi supaya kita mengenal kelebihan dari kitab-kitab hadis ini, maka ulama menulis atau menyusun daftar kitab-kitab hadis yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Jadi yang disebut dengan Al-Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6, itu yang pertama Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Sahih Imam Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Jadi urutan ini diurutkan oleh para ulama berdasarkan metode atau manhaj yang digunakan oleh penulis kitab hadis ini, yang menjamin kitab hadis mereka itu ada pada level tertentu, ada pada tingkatan tertentu, seperti Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berbanding dengan kitab hadis yang lain, itu ada pada level yang tertinggi. Nah, karena Imam Al-Bukhari punya syarat yang tidak dimiliki oleh ulama hadis yang lain, bahkan oleh Imam Muslim sekalipun, karena Imam Muslim juga adalah murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi yang menyusun kitab Asy-Syama'il pun juga adalah murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani yang menyusun kitab Sunan Abi Dawud itu juga murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kita sama tahu dalam literatur ilmu fikih, jadi ulama-ulama fikih, imam-imam madhab itu pun juga punya hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Nah, dalam ilmu hadis juga begitu. Dari 6 ulama hadis, Imam Bukhari menjadi guru daripada Imam Muslim, juga guru kepada
Al-Imam Abu Daud juga guru kepada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Bahkan dikategorikan Imam At-Tirmidzi ini adalah murid terbesar daripada Al-Imam Al-Bukhari dari segi kefakihannya. Kita tahu Imam Muslim itu ada pada level di bawah level Imam Bukhari dari segi keautentikan hadis yang beliau susun dalam kitab sahihnya. Tapi dari segi kefakihan, dari segi kealiman, yang mengetahui mazhab-mazhab ulama fikih, itu ulama lebih mengakui Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi kalau pengen baca kitab hadis yang banyak berisi penjelasan tentang pendapat-pendapat ulama fikih, dasar-dasar, argumen-argumen, dalil-dalil, itu ada pada kitab Sunan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sampai Imam Bukhari mengakui kealiman muridnya ini, beliau mengatakan, ma intafa'tu bika aksar mimma intafa'ta bi. Wahai Tirmidzi, sungguh yang engkau ambil manfaatnya dariku seperti yang aku ambil manfaatnya darimu. Jadi kita sama tahu guru itu biasanya lebih banyak manfaatnya kepada guru daripada murid kepada guru. Banyak jasanya gitu. Tapi Imam Bukhari justru mengatakan kepada Imam Tirmidzi, ma intafa'ta bi aksar mimma intafa'tu bika. Sungguh yang kau ambil manfaatnya dariku seperti yang aku ambil manfaatnya darimu. Artinya ente ngambil ilmu dari saya, anda juga ngambil ilmu dari ente. Itu pengakuan dari seorang guru yang mungkin tidak ada pengakuan yang lebih istimewa daripada itu. Guru ngakuin bahwa yang dia ambil dari ilmu muridnya itu seperti yang diambil oleh murid daripada ilmunya. Itu pengakuan Al-Imam Al-Bukhari, dan kita tahu kapasitas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah, Imam At-Tirmidzi ini di samping menulis kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau juga menyusun kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ulama akui sebagai kitab yang paling asmal, paling menghimpun hal-hal yang berhubungan dengan syama'il. Syama'il secara bahasa artinya karakter, kepribadian, sifat, dan hal-hal yang sangat personal yang melekat pada diri seseorang. Jadi cara pakaiannya, postur tubuhnya, karakternya, sifat-sifat yang melekat pada dirinya, itu secara bahasa disebut dengan syama'il. Jadi jelas kita ingin lebih mendekat dengan baginda Nabi SAW, salah satunya dengan lebih mengenal sosok pribadi beliau, dengan lebih mengenal sosok pribadi beliau. Karena nanti ada banyak kaitannya, ada banyak hubungannya. Kenapa kita perlu mengenal sosok pribadi baginda Nabi SAW? Ini sosok yang nanti saat kita masuk ke alam kubur, itu Allah perlihatkan wujudnya di hadapan kita, kemudian jadi bahan pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, menanyakan kepada kita saat diperlihatkan sosok baginda Nabi SAW. Kemudian malaikat bertanya, man hadza? Siapa ini orang? Bagi orang yang beriman, yang walaupun tidak sempat hidup di zaman baginda Nabi SAW, tapi umatnya, tapi beriman kepadanya, tapi mencintainya, langsung menjawab, hadzal ladzi bu'itsa fina. Ini adalah sosok Nabi yang Allah utus kepada kami. Fa'amanna bihi wa saddaqna. Kemudian kami beriman kepadanya dan kami pun meyakini dan mengikutinya. Nah, tapi kalau orang kafir waliyadzubillah, walaupun dia umat baginda Nabi SAW atau mungkin hidup di zaman baginda Nabi, ketika diperlihatkan sosok baginda Nabi kepadanya di alam kubur, maka dia akan mengatakan la adri, saya enggak kenal. Nah, ini di dunia kita berusaha untuk mengenal sosok dan kepribadian baginda Nabi SAW, supaya nanti di alam kubur kita katakan hadzal ladzi bu'itsa fina. Atau jangan nunggu alam kubur, saat di dunia
Ketika kita bermimpi baginda Nabi SAW, kita yakini bahwa yang kita mimpikan adalah beliau. Karena persis seperti yang kita baca dalam kitab Syama'il, ya. Ya, posturnya, mungkin cara tersenyumnya, mungkin bentuk tubuhnya, itu kita enggak ragu bahwa sosok yang kita mimpikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara cara untuk bisa bermimpi baginda Nabi SAW atau memimpikan seseorang, minimal punya bayangan tentang sosoknya, ya. Minimal punya bayangan tentang sosoknya, postur tubuhnya, ya. Sebagaimana juga kita punya bayangan tentang akhlak, ya. Kita punya bayangan tentang kepribadian daripada Rasulullah SAW sampai akhirnya terbawa ke dalam mimpi kita. Allah anugerahkan untuk kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disusun oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dan ini jasa besar beliau di samping kitab sunannya. Jadi kitab sunan beliau salah satu daripada kutubus sittah tadi. Nah, di dalam kitab Syama'il itu gabungan atau tambahan daripada kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama kita, ya. Nah, baik. Hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam Tirmidzi terkait dengan Syama'il ini adalah hal yang berhubungan dengan postur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bentuk fisik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat ini, ya, ada dua, ya, pandangan atau dua sikap, ya, terkait dengan mensifati fisik baginda Nabi, ya. Ada yang sekali ketemu seperti Sayyidatuna Ummu Ma'bad, ya, tapi bisa, ya, merekam, ya, postur, ya, atau sosok baginda Nabi SAW, bahasa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Padahal baru pertama kali ketemu, ya. Tapi ada sahabat Nabi SAW yang hampir setiap hari ketemu, ya, setiap waktu berjumpa, tapi kalau ditanya bagaimana rupa baginda Nabi SAW, beliau enggak bisa menggambarkan, ya. Seperti riwayat Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya sif lana Rasulullah, tolong sifatin untuk kami Rasulullah SAW, beliau katakan ma mala'tu ainaya bi Rasulillah, mata saya enggak pernah melihat bulat-bulat Rasulullah, ya. Karena setiap pandang wajah baginda Nabi nunduk, setiap wajah baginda nunduk. Akhirnya enggak bisa itu, ya, menggambarkan secara jelas, menggambarkan, ya, secara real, ya, sosok baginda Nabi SAW, karena memang enggak pernah melihat wajah beliau bulat-bulat. Nah, bahkan digambarkan di dalam hadis, ya, kalau para sahabat bersama dengan baginda Nabi SAW di dalam satu majlis. Nah, ini sebagai contoh, ya, sekaligus juga qudwah bagi kita bagaimana majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dikatakan ketika para sahabat ada di majlis baginda Nabi, ka'annama ala ru'usihim at-thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang mereka khawatir untuk terbang, ya. Itu gambarannya begitu, ya. Kalau belajar silat, ya, seperti bawa air pakai bakyak, ya. Gimana supaya airnya kagak tumpah, ya. Pramugari, ya, belajar bawain air kayak begitu, ya. Pelayan-pelayan di restoran belajar bawa menu makanan kayak begitu, gimana supaya kagak tumpah, ya. Apalagi restoran Padang, ya, tangan kanan kiri penuh, ya. Itu kan perlu latihan, ya, konsentrasi. Nah, udah terbiasa akhirnya bisa. Nah, begitulah gambaran para sahabat di hadapan baginda Nabi SAW. Kalau sedang berada di majelis, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang mereka khawatir burung itu terbang, ya. Bukan sekedar ada burung, tapi takut burung itu terbang. Ini bukan yang diikat, ya, bukan yang dikurung, ya, tapi nemplok di kepala kita dan kita khawatir burung itu terbang. Udah pasti nggak bergerak mereka itu. Nah, jadi kalaupun ada yang bergerak di majelis baginda Nabi SAW, ya, ya, dikatakan hanya Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar, ya, yang saling pandang dengan Rasulullah di dalam majelis. Yang lain nggak ada yang berani menatap wajah baginda Nabi SAW. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar
Terus saking dekatnya, saking cinta yang sudah berbalas antara mereka, ya, bahkan digambarkan hanya keduanya yang saling menatap dengan Rasulullah SAW di dalam majlis. Ya. Ini gambaran. Ya. Jadi tidak semua kita dapat informasi utuh tentang fisik baginda Nabi daripada para sahabat. Ya. Karena tadi sebahagian besar mereka justru segan. Ya. Bagaimana enggak digambarkan segan seperti itu? Ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW. Baru duduk di depan baginda Nabi, irta'adat fara'isuh wa taghayyara launuh. Gemeteran, ya. Bahkan pucat. Ya. Sampai Nabi SAW menenangkannya. Kata Nabi SAW, hawin alaika, ya. Tenang, santai. Ya. Fa innama ana ibnu imra'atin kanat ta'kulul qadida bi Makkah. Saya ini hanya seorang anak dari seorang wanita yang makanannya daging kering di kota Mekah. Artinya saya ini anak orang miskin, nanti nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya. Nah, karena memang kewibawaan baginda Nabi SAW itu bukan datang dari kekayaan beliau, bukan karena beliau orang kaya, ya, atau bukan karena beliau banyak harta. Ya memang kewibawaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Sehingga walaupun mungkin penampilannya tidak seperti penampilan orang-orang kaya di kota Mekah saat itu, tapi orang Arab Badawi yang baru pertama kali ketemu Nabi SAW udah seperti itu. Itu yang kita baca dalam qasidah-qasidah. Nah, man ra'ahu badahatan habah. Orang yang pertama kali melihat baginda Nabi SAW itu dipenuhi dengan kewibawaan, ya, dipenuhi dengan rasa segan. Nah, tapi kalau yang waman khalatahu, siapa yang sudah bergaul dengan beliau, sudah nyampur dengan beliau, ahabbah, maka akan sangat mencintai beliau. Ya. Jadi yang baru pertama kali ketemu udah segan, ya. Nah, udah gemeteran. Tapi kalau sudah khalatahu, sudah mukhalatah, sudah nyampur, ya, sudah berinteraksi, ahabbah, maka orang itu akan mencintai baginda Nabi SAW. Maka kita beruntung ada ulama, ya, dari kalangan sahabat, ada para sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan bukan hanya ucapan baginda, bukan hanya perbuatan baginda, tapi juga hal-hal yang bersifat pribadi pada baginda. Postur tubuhnya, ya, bentuk matanya, misalkan cara bicaranya, cara senyumnya. Ya. Ini kalau nggak ada yang perhatian pada masalah itu, kita kehilangan gambaran tentang sosok indah baginda Nabi SAW yang digambarkan oleh para sahabat. Ya. Untungnya, beruntungnya kita ada para sahabat yang merekam itu, ya, yang mendokumentasikan itu. Ya. Kita nggak bisa kebayang bagaimana ucapan misalkan sahabat Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu yang dikenali sebagai syairu Rasulullah, penyairnya Rasulullah. Ya. Jadi ada masing-masing tokoh, ya, di zaman Quraisy saat itu punya penyair. Ya. Nabi SAW punya penyair namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang beliau pernah mengatakan, wa ajmalu min kalam taragattu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Yang lebih indah darimu wahai Muhammad belum pernah terlihat oleh mataku. Yang lebih sempurna darimu wahai Rasulullah belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita manapun. Engkau dilahirkan dalam keadaan bersih dari cacat, seakan-akan engkau dilahirkan sesuai dengan kehendakmu. Seakan-akan Nabi mesen, ya, bentuk hidungnya begini, bentuk rambutnya begini, postur tubuhnya begini, seakan-akan mesen, ya, mesen dari pabriknya. Padahal enggak, Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan baginda Nabi SAW dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, ini kita nggak bisa gambarkan bagaimana keindahan itu kalau kitab Syama'il ini tidak diriwayatkan. Ya. Jadi perkataan Sayyidina Hasan, tidak ada orang yang pernah terlihat oleh mataku yang lebih indah daripada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang anak yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, karena memang semua manusia dilahirkan dari seorang ibu, yang lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Atau gambaran hadis seorang sahabat, yang menceritakan saat di malam purnama beliau bersama dengan baginda Nabi SAW
kemudian dibandingkan wajah baginda dengan bulan purnama. Aku tengok bulan purnama begitu indahnya, sinarnya begitu redupnya gitu ya. Kemudian saat aku tengok wajah baginda Nabi SAW, sungguh wajah baginda Nabi lebih indah daripada bulan. Ya. Atau hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kemudian direkamkan dalam qasidah. Wa kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya. Setiap rumah yang baginda Nabi ada di dalamnya, maka tidak perlu lagi lentera, tidak perlu lagi lampu, saking terangnya wajah baginda Nabi SAW. Ya. Nah, terus bagaimana kita bisa menggambarkan itu, ya, bisa membayangkan keindahan itu kalau kita nggak baca kitab Syama'il. Nah, ini diantara hikmahnya, diantara fadilahnya, keutamaannya, ya, kita membaca kitab Syama'il. Lalu siapa sumber informasi kita untuk bisa mengetahui kepribadian sekaligus juga postur baginda Nabi SAW secara utuh. Nah, jadi kita katakan tadi ada sahabat Nabi SAW yang karena kecintaannya yang luar biasa sampai-sampai enggak sanggup untuk memandang wajah baginda Nabi SAW. Ada, ini bukan hanya berlaku kepada Rasulullah SAW. Ada murid Imam Syafi'i namanya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, na'am, ma syaribtu ka'san wa Syafi'i yanzur ilayya. Saya enggak pernah minum air sedangkan dalam keadaan Imam Syafi'i sedang memandang aku. Jangankan ngajak ngomong, sekedar ngelihat muridnya yang bernama Rabi ini. Imam Rabi enggak sanggup untuk minum air saat dilihat oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Apalagi ngobrol gitu ya. Sekedar minum aja enggak bisa tuh. Bahkan kalau kita baca semua riwayat adab ulama kepada gurunya, itu kita merasa kerdil ya. Merasa ya kayak kuman di hadapan gunung agung kemuliaan akhlak mereka itu. Yang kita nggak bisa bayangin akhlak itu berlaku pada mereka, pada para salafun saleh. Nah, sumber informasi yang pertama untuk mengetahui sosok baginda Nabi SAW selain ahlul bait, selain istri-istri baginda Nabi, adalah para sahabat yang punya pandangan yang pertama tadi itu, yang walaupun cinta, yang walaupun segan, tapi menikmati saat-saat menatap wajah baginda Nabi, menikmati momen berada dan berinteraksi dengan baginda Nabi, sehingga mereka bisa merekam dengan detail sosok baginda Nabi SAW. Nah, kita beruntung ada sahabat yang punya pandangan seperti ini. Di antaranya mungkin karena faktor usia, karena masih kecil, karena masih muda, akhirnya punya kebebasan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tua. Ya. Kalau orang tua tadi segan, nggak enak. Ya. Tapi ya anak-anak, ya, rasa segan itu beda. Ya. Kadang lebih familiar, lebih dekat, lebih manja ya, kepada seseorang dibanding orang yang udah gede gitu ya. Nah, termasuk ada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Ya. Dia punya ibu namanya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang berebut untuk menawarkan fasilitas kepada Rasulullah. Ada yang nawarin rumah untuk penginapan beliau, ya. Ada yang menawari khidmat, mungkin dengan makanannya, mungkin dengan minumannya. Nah, Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha itu seorang janda. Anaknya Sayyidina Anas bin Malik masih usia 8 tahun. Dia kepikir bagaimana berkhidmat kepada baginda Nabi. Apa yang ia bisa tawarkan kepada baginda Nabi SAW. Kalau yang lain yang punya harta, yang punya materi, punya rumah, enak bisa nawarin. Nah, ini beliau ini janda miskin. Akhirnya dituntun anaknya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu untuk kemudian dia katakan, ya Rasulullah, hadza khuwaidimuka Anas. Wahai Tuhan Rasul, ini yang akan menjadi pelayan kecilmu, namanya Anas. Khuwaidim, pelayan kecil. Diterima oleh Rasulullah SAW. Untuk kemudian
selama 10 tahun Sayyidina Anas bersama dengan baginda Nabi SAW, berkhidmat kepada beliau. Karena kadang-kadang kita berinteraksi dengan anak kecil dalam kondisi tertentu, keadaan tertentu lebih nyaman daripada kita berinteraksi dengan orang gede. Kalau nyuruh hal-hal yang kecil kepada anak kecil lebih enak itu. Tolong beliin ini, tolong beliin itu, berbanding kalau kita nyuruh yang dewasa. Nah, Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin fama ghala li syai'in in fa'altuhu lima fa'alta wa la li syai'in taraktuhu lima tarakta. Saya ini khidmat di rumah Nabi 10 tahun. Jadi kalau awal khidmat umur 8 tahun, khidmatnya 10 tahun sampai umur 18 tahun bersama dengan Nabi SAW. Sampai Rasulullah wafat. Kata beliau, Nabi tak pernah mengatakan perkara yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan? Jadi kalau beliau ngerjain sesuatu, Nabi nggak pernah tanya, kenapa kau ngerjain ini? Begitu juga kalau aku tidak melakukan sesuatu, Nabi nggak pernah tanya, kenapa nggak ngelakuin? Nah, ini di samping menunjukkan akhlak baginda Nabi SAW kepada anak-anak yang luar biasa, di waktu yang sama Sayyidina Anas juga pastinya sudah dibekali adab yang cukup oleh ibundanya, sehingga beliau menawarkan atau berani menawarkan anaknya kepada Rasulullah SAW supaya berkhidmat di rumah Nabi. Nah, kalau 10 tahun bersama dengan baginda Nabi dari kecil sampai dewasa, kira-kira kalau nyipatin sosok yang beliau bersama dengannya, kayak apa detailnya tuh, kayak apa akuratnya, karena memang dari kecil tidak ada wajah yang lebih sering dipandang oleh Sayyidina Anas kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang lebih intens interaksinya dengan beliau melebihi Rasulullah SAW. 10 tahun dari umur 8 tahun, sampai digambarkan beliau pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk satu keperluan, untuk satu hajat. Ketika sedang berjalan untuk memenuhi hajat Nabi SAW, ketemu dengan ibundanya Sayyidatuna Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bertanya, ila aina ya Anas, mau kemana kamu wahai Anas? Anas menjawab, fi hajati Rasulillah, saya ini keluar karena pengen memenuhi hajat Rasulullah. Ada yang Nabi suruh gitu ya, ada yang Nabi perintahkan. Nah, ibundanya kemudian bertanya, wa ma hajatu Rasulillah, memang apa keperluan Nabi? Bahasa kitanya kepo, pengen tahu apa sih keperluan Nabi, kan? Kata baginda Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ini jawaban dari seorang bocah yang ibundanya Ummu Sulaim, yang pendidik utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, ma kuntu li ubsiya sirra Rasulillah, duhai ibundaku, mohon maaf saya enggak bisa bocorin rahasia Nabi. Umur 8 tahun, Nabi enggak ada pesan-pesan begitu, pokoknya ini ada hajat. Dan Sayyidina Anas bisa ngukur mana perkara yang bisa dikongsikan kepada ibunya atau orang lain, mana yang kagak bisa dikongsikan, termasuk kepada ibunya sendiri. Jadi mohon maaf ibu, saya nggak bisa ngasih tahu apa hajat Rasulullah SAW. Kira-kira anak umur 8 tahun, 10 tahun di kisaran usia begitu, kemudian diutus oleh seseorang dan dirahasiakan misinya seperti apa tuh hajat Nabi atau misi yang diberikan oleh Nabi SAW. Tapi ibundanya nggak marah, beliau justru girang. Berarti berhasil anakku ini, berhasil menempatkan diri di rumah Nabi SAW, bahkan juga menempatkan diri sebagai pelayan Nabi SAW. Coba kalau pelayan Nabi tapi orangnya bocor, dikit-dikit ngomong ke orang, dikit-dikit ngasih tahu orang begini, Nabi itu di rumahnya begini, Nabi itu kalau mau istrinya begini, yang nggak ada hubungannya dengan kemuliaan misalkan. Ya, itu kayak apa gambarannya? Nah, Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu ini orang yang lolos uji, orang yang teruji bagaimana menjaga rahasia Rasulullah SAW. Karena kalau kita baca di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan kalau orang bicara kepada kita, saat bicara kemudian dia nengok, maka yang ia bicarakan adalah rahasia. Dia ngomong tiba-tiba dia yang lihat itu, melihat kanan kiri, berarti yang diomongin rahasia. Walaupun dia nggak bilang rahasia,
Kadang-kadang dibilang rahasia pun kita kasih tahu orang. Ini mohon maaf ya, ini rahasia nih, jangan kasih tahu orang ya. Kita merasa itu rahasia buat orang, buat bini kita bukan rahasia kali. Lu tahu nggak si Anu begini. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bini kita ya kasih tahu saudaranya. Akhirnya yang tadinya rahasia jadi nggak rahasia. Maka ulama ingatkan, kalau hati kamu sempit untuk menyimpan rahasiamu, jangan kamu berharap hati orang lega, lapang untuk menampung rahasiamu. Pasti lebih sempit lagi. Dia pengen ngasih tahu orang rahasia kita. Kita aja yang punya rahasia ngasih tahu, apalagi yang kita sampaikan gitu. Jadi jangan juga gitu ya nyalain orang. Kalau ini konteksnya kita nyikapin orang, jangan juga nyalain orang. Kalau rahasia kita yang kita udah kasih tahu itu sebagai rahasia, kemudian diungkap oleh orang lain atau diceritakan kepada orang lain. Nah, ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ya. Maka banyak hal-hal yang sifatnya pribadi ya, baginda Nabi SAW itu dialami oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan menjadi penting bagi kita ya. Nabi SAW punya istri ya, dan istri-istri beliau dalam tanda kutip menjadi corong ya, menjadi penghantar ilmu ya. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan di rumah tangga beliau diceritakan oleh istrinya, hal yang berhubungan dengan agama ya, hal yang berhubungan dengan hukum, hal yang berhubungan dengan fadilah ya. Sehingga tanpa Nabi capek-capek menyampaikan kepada umat, pesan beliau itu sudah sampai kepada umat melalui istri-istri beliau ya, kepada jaringan kaum perempuan ya, kepada jaringan kaum wanita melalui jalur istri. Nah, begitu juga rumah tangga beliau secara global tidak perlu semuanya beliau ceritakan. Kalau saya di rumah begini. Kalau saya sama keluarga begini. Tapi ada seumpama Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang berkhidmat di rumah Nabi selama 10 tahun, kemudian menjadi corong baginda Nabi SAW. Begini Rasulullah ketika di rumah, begini Rasulullah ketika makan, begini Rasulullah bersama dengan keluarga, wahakadha ya. Jadi kata ulama itu diantara hikmah ya. Hikmah interaksinya Nabi dengan beberapa orang, baik yang sebagai istri, baik yang sebagai pelayan, baik yang sebagai sahabat dekat ya. Itu sebagai media dakwah beliau semuanya tuh ya. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah SAW misalkan tidak menikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang kata Nabi setengah agama itu ditransfer oleh Nabi melalui Aisyah. Khudhu nisbadinikum an hadhil Humaira. Ambil setengah agama kalian dari si Humaira ini, Sayyidatuna Aisyah. Ya. Berarti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu sosok wanita yang mentransfer setengah ilmu baginda Nabi SAW. Yang walaupun setengah ini bukan sifatnya kalkulatif ya, tapi mungkin ya normatif, ini hal-hal yang berhubungan dengan akhlak, hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga ya. Sampai bagaimana Nabi mandi bersama istri ya. Bagaimana Nabi saling suap-suapan bersama istri. Siapa yang ngeriwayatin ya. Apakah yang ngeriwayatin Ahlul Bait ya. Seumpama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, beliau masih kecil-kecil ya. Apakah yang meriwayatkan Sayyidatuna Fatimah, beliau sudah punya keluarga sendiri dengan Sayyidina Ali ya. Yang meriwayatkan istri-istri baginda Nabi SAW ya. Bahkan ya, dalam hal yang berhubungan dengan hubungan suami istri pun ya, yang meriwayatkan istri Nabi. Siapa yang meriwayatkan kecuali istri Nabi SAW ya. Nabi enggak meriwayatkan apa yang beliau lakukan dengan istrinya, tapi istrinya yang meriwayatkan. Kata Sayyidatuna Aisyah misalkan, kalau saya lagi haid ya, Nabi ingin menggauli saya ya, Nabi letakkan kain ya, di atas saya, kemudian Nabi gaulin bahagian atas saya. Ini kan hal yang sensitif ya. Masa orang lain ngeriwayatin atau Nabi sendiri yang ngeriwayatin? Enggak mungkin. Istri beliau yang ngeriwayatin. Atau bagaimana cara mandi junub bareng-bareng, laki bini bareng-bareng mandi junub ya. Ada Sayyidatuna Ummu Salamah meriwayatkan, ada Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan. Nah ya. Nah ini dikatakan sebagai media dakwah, sebagai penyalur informasi daripada Rasulullah SAW, termasuk hal yang berhubungan dengan syama'il. Nah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu
itu yang menyampaikan atau menjadi sumber informasi kita sebagai umat baginda Nabi SAW terkait dengan hal yang bersifat pribadi pada diri Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Anas menceritakan, beliau pernah diperlihatkan bekas belahan dada Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi pernah mengalami yang disebut dengan syaqqus sadr. Dada Nabi dibelah oleh malaikat untuk kemudian dikeluarkan hadzus syaitan. Jadi di dalam tubuh kita itu ada media masuknya syaitan, media gangguan syaitan. Nah, media itu diambil oleh malaikat, dicuci, dibersihin, sehingga enggak lagi ada jalur syaitan untuk mengganggu Rasulullah SAW. Enggak bisa diganggu. Kalau kita ada syaitan yang mengalir seperti aliran darah, inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Dalam tubuh kita ini, syaitan mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah. Jadi di mana ada aliran darah, di situ ada syaitan. Belum lagi syaitan, dalam hadis Nabi katakan, fa inna syaitana yabitu fi khaisumati ahadikum. Syaitan nginep di lubang hidung kalian tiap malam. Makanya kita wudu sunnahnya istinsyak dengan istinsar. Belum lagi syaitan yang masuk saat kita nguap. Idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a fa inna syaitana yadkhul. Kalau seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya, karena saat itu syaitan masuk. Anak bayi kita, anak kecil kita, kalau kita gendong nguap, namanya bayi kerjanya tidur, tutupin, supaya syaitan enggak masuk. Jadi setan yang ngalir di darah kita ada, setan yang ngambil kesempatan nginep di lubang hidung kita tiap malam ada, setan yang nyelinap masuk saat kita nguap juga ada. Jadi masing-masing caranya itu. Ada setan yang nunggu kapan kita nguap, dan saat itu kita enggak nutup mulut kita, masuk dia ke dalamnya. Nah, kata Sayyidina Anas, Rasul pernah membuka dada beliau. Nah, terlihatlah bekas belahan dada Nabi. Bahasa kita ini kayak bekas operasi. Allah Maha mampu untuk menghilangkan bekas tadi itu. Enggak pakai operasi juga bisa kasarnya. Tapi ini sebagai bukti, sebagai bukti otentik yang diperlihatkan kepada sahabat untuk diriwayatkan. Nabi enggak perlu ngasih lihat semua orang, cukup misalkan Sayyidina Anas, lalu Sayyidina Anas menceritakan. Ada misalkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang melihat khatamun nubuwah di belakang Nabi SAW. Bahasa kita ini stempel kenabian, yang dikelilingi dengan bulu-buluan di belakang, di pundak Nabi SAW. Enggak perlu diperlihatkan kepada semua sahabat. Ada beberapa orang sahabat kemudian yang lihat menceritakannya kepada kita. Nah, begitulah juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan pribadi Nabi SAW. Ada yang dilihat oleh sebagian sahabat kemudian diriwayatkan. Nah, sehingga dari sumber itulah kita tahu. Jadi rumah tangga Nabi, dari istri-istri Nabi, hal yang bersifat pribadi dari pelayan-pelayan Nabi. Karena ada pelayan yang punya teritorial tersendiri. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu karena masih kecil, dia bisa masuk ke rumah Nabi SAW. Ada pelayan seperti Julaibib yang ngetem di depan rumah Nabi SAW. Ada pelayan seperti Ka'ab bin Ajurah radhiyallahu anhu yang siap nunggu perintah Nabi di depan rumah Nabi. Pokoknya sebelum Nabi keluar rumah, dia sudah standby di depan rumah Nabi. Ketika Nabi keluar, apa hajat Nabi, apa keperluan Nabi, orang yang pertama kali dilihat oleh Nabi adalah Sayyidina Ka'ab bin Ajurah dengan Sayyidina Julaibib radhiyallahu anhu. Jadi Nabi enggak pakai celingak-celinguk nyari-nyari, enggak pakai manggil-manggil, enggak pakai ngubungin. Keluar dari rumah udah ada sahabat yang standby. Nah, ini karena masing-masing cari cara bagaimana supaya bisa dekat dengan Nabi. Cari cara supaya bisa berinteraksi langsung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai mukaddimah dari apa yang nanti akan diceritakan tentang sosok atau postur tubuh baginda Nabi SAW. Tapi kita memberi gambaran betapa para sahabat itu punya cara bagaimana mereka
menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan pribadi Nabi SAW sehingga sampai kepada kita. Wajar kalau setiap disebut nama sahabat kita mendoakan mereka radhiyallahu taala anhu, karena memang begitu besar jasa mereka kepada agama, termasuk juga jasa besar mereka kepada kita nih umat akhir zaman. Sehingga kita punya keterkaitan, punya keterpautan, punya ketersambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita baru akan masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda ya. Saya rasa cukup sampai sekian. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, saya silakan. Ya, betul. Saya dapat cerita kalau misalnya kita bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. tapi yang kita lihat itu sosok seorang ulama katanya, tapi dalam mimpi itu ini Rasulullah, kan kita lihat dia sosok seorang ulama atau seorang tokoh agama. Apakah itu bisa kita percaya atau seperti apa? Nah, baik. Bahkan dalam penjelasan tentang mimpi berjumpa dengan Nabi SAW, terkadang sosok baginda Nabi SAW digambarkan dalam tanda kutip tidak seperti yang diceritakan. Nabi SAW murah senyum gitu. Ketika kita ngimpiin Nabi cemberut ya, misalkan begitu ya. Dikatakan Nabi lemah lembut, ketika kita ngimpiin Nabi marah. Kata ulama itu refleksi dari keadaan yang memimpi ya. Refleksi dari keadaan yang bermimpi ya. Mungkin ada hal yang janggal yang kita lakukan atau yang kita perbuat sampai Nabi SAW menampakkan hal yang tidak biasa. Yang biasanya Nabi murah senyum, justru ketika kita ngimpiin Nabinya cemberut. Wah, ada yang salah nih. Ada yang salah dengan diri kita. Saya ini kongsi ya. Saya ngajar di pesantren Al-Khalidin, Allah yarham, Ki Abdul Hamid Prapanca ya. Jadi setelah 2-3 tahun ngajar ya, saya pengen ngundurin diri ya. Pengen ya, berhenti ngajar karena kesibukan yang lain. Nah, ketika tidur ngimpi Allah yarham Ki Abdul Hamid ya, pakai gomis, pakai sorban persis seperti saat beliau mengijazahkan hadis musalsal, kemudian cemberut. Enggak ngomong enggak apa tapi cemberut. Ya Allah. Saya nanya kenapa beliau cemberut sama saya nih. Akhirnya saya ngadu sama Allah yarham Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah, karena beliau yang minta saya ngajar di situ. Kata beliau, karena alasan yang seperti itulah saya bertahan. Jadi beliau bertahan khidmat dengan Allah yarham Ki Hamid itu di pesantrennya, nerusin beliau. Nah, karena hal-hal yang seperti itu, maksudnya karena hubungan batin yang kayak begitu. Ya, bukan karena digaji sekian, bukan karena diberi fasilitas ini itu, bukan, karena punya hubungan batin yang seperti itu ya. Bahkan almarhum kasarnya sudah meninggal dunia pun tetap mengarahkan, tetap membimbing dengan caranya ya, dengan caranya ya. Akhirnya nggak jadi berhenti kita. Setelah 2 tahun berikutnya ya, pengen lagi berhenti karena tadi itu udah kesibukan, tapi nggak dimimpin. Nah, berarti udah diizinin. Akhirnya saya minta Dr. Muhid minta keringanan buat berhenti. Jadi kata ulama, kadang orang yang kita mimpikan merefleksikan keadaan kita ya, atau sebagai bentuk teguran kepada kita. Jadi kalau misalkan ya, sosok yang kita lihat dalam mimpi kita itu ini dikatakan ada Rasulullah, tapi yang kita lihat bukan ya, maksudnya orang yang kita kenal gitu ya, Kiai si anu atau ulama si anu tadi, itu bahagian juga dari refleksi. Maknanya orang yang kita lihat dalam mimpi kita itu adalah sebagai pewaris Nabi, karena memang ulama ilmunya ya. Jadi bukan sosok baginda Nabi yang kita lihat, tapi kepribadian Nabi yang ada pada sosok yang kita mimpikan. Jadi bukan mimpi ketemu Nabi SAW, tapi mimpi orang yang ya, merefleksikan akhlak atau mewariskan ilmu baginda Nabi SAW. Sehingga dalam redaksi hadis, mimpi itu tidak harus kita yang bermimpi, bisa saja orang yang memimpikan kita dalam keadaan tertentu. Karena di dalam hadis yang kalau nggak salah kita sudah sampaikan itu, lam yabqa minan nubuwati ilal mubasyirat. Qalu ya Rasulullah wa man mubasyirat? Qala ru'yal mu'min
ru'yal mu'min tara au tura lahu. Jadi kenabian itu udah selesai, wahyu udah enggak turun, tapi sisa-sisa kenabian masih ada sampai hari kiamat. Sisa-sisa kenabian itu kata Rasulullah adalah mimpi orang beriman yang ia mimpikan atau dimimpikan oleh orang lain. Jadi misalkan orang lain ngimpiin kita, ya malam anda ngimpi seakan-akan ada dalam satu majelis. Di majelis itu ada Rasulullah dan para sahabat dan ada antum, misalkan ada antum di situ, Ustaz. Wow, kita nggak ngimpi langsung, tapi orang lain ngimpiin kita ada bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi ngimpi langsung itu juga istimewa. Ngimpiin sama orang lain itu nggak kurang istimewa. Ya, itu bagian daripada mubasyirat. Cuma tadi, ya, untuk menjaga, ya, untuk menjaga apa namanya tuh kredibilitas atau menjaga keautentikan dari riwayat mimpi tadi. Nah, ini kita jaga apa namanya? Jaga diri. Bukan berarti kemudian orang cerita, aneh ngimpi ada di majelis, kemudian ngimpi ngelihat ente ada bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian akhirnya jadi nyombong kita gitu. Jadi belaga kita kasar gitu ya. Enggak. Jadi justru ketakutan kita. Justru bisa nangis kita. Orang sehina saya dimimpikan ada di majelis Nabi. Ya Allah. Ini lebih daripada sekedar teguran berbanding dengan sebagai penghormatan. Ya. Bahasa kitanya ngeledek kali ini gitu. Masa saya ada di majelis bersama dengan Rasulullah gitu. Nah, jadi bisa saja mimpi seperti itu, ya. Atau teguran keras kepada seseorang. Dikatakan, ya, bahwa di zaman Imam Muhammad ibn Sirin, kita sama tahu di antara ulama tabi'in yang dikenal sebagai ahli dalam menafsirkan mimpi, namanya Muhammad ibn Sirin, murid daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang datang, ya, kepada beliau kemudian menceritakan, semalam saya ngimpi ketemu Rasulullah. Kata beliau, Sifli, tolong ceritain, ya, gambarin sosok yang kamu lihat dalam mimpi kamu. Oh, sosoknya begini. Kata beliau, kamu enggak ketemu Nabi. Kenapa? Karena sifat yang kamu ceritakan enggak seperti yang ada dalam hadis. Ya. Nabi misalkan, mohon maaf ya, Nabi dibilang pendek misalkan. Enggak, Nabi enggak pendek. Ya. Apalagi sifat-sifat yang mengindikasikan kekurangan. Itu kalau dalam mazhab Maliki, dalam pendapat Imam Malik, bukan sekedar kurang ajar itu. Itu bisa jadi murtad. Nabi hitam misalkan, murtad. Ya. Nah, padahal ya kalau untuk ukuran kita saja, ya memang real ada orang yang mungkin kulitnya hitam. Tapi sifat itu disematkan kepada Nabi padahal Nabi tidak seperti itu. Nah, itu bisa jadi murtad kalau sifat yang disifatkan menunjukkan tankis. Artinya tankis artinya merendahkan, ya, mengurangi kedudukan seseorang. Jadi tidak mustahil kalau yang kita mimpikan tadi itu dalam keadaan yang beda dengan yang diceritakan, maka ada konsekuensinya, ya. Kalau persis seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab hadis, nah itu berarti Rasulullah SAW yang kita lihat. Cuman nanti ada adab, ya, bagaimana menyikapi mimpi, ya. Apakah kita boleh sebarluaskan mimpi kita, ya, karena mimpi ini walaupun baik tapi enggak mutlak baik kita ceritakan kepada semua orang. Kita sama tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Justru kata bapaknya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka membuat tipu daya kepadamu. Padahal mimpi baik. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ya, itu mimpi cakep, itu mimpi bagus, ya. Tapi kata ayahnya Nabiullah Yaqub alaihissalam, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka bakal ngiri. Jadi orang ngiri bukan hanya materi, ngimpi aja orang ngiri, ya. Nah, kalau hal yang positif ya bagus kita mimpiin. Oh lo cakep banget itu ngimpi ketemu ulama misalkan. Ya, kata Imam Muhammad ibn Sirin, ngimpi ketemu ulama menunjukkan
Ada yang bertambah pada kebaikan kita, apakah iman kita, apakah Islam kita, apakah ilmu kita. Ya, karena ulama itu indikasi bertambahnya kebaikan seseorang. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jadi dikaitkan itu antara bertambahnya ilmu dengan ulama. Sehingga orang yang bermimpi ulama itu ditafsirkan bertambah kebaikannya atau keberkahannya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Belakang. Salam. Hah? Hah? Dikatakan misalnya kita mimpi kepada orang yang udah meninggal, orang tua atau teman. Terus orang tua kita bilang itu artinya mereka itu minta doa. Nah, masalah itu yang tadi gimana? Nah, baik. Itu statement positif ya. Jadi ya kan orang-orang tua dulu itu statement mereka itu mengarah kepada pendidikan, ya, mengarah kepada kebaikan atau motivasi kepada kebaikan. Secara umum demikian. Jadi daripada nebak-nebak gitu ya. Kira-kira apa nih takwilan? Nebak-nebak. Justru mimpi itu dijadikan sebagai inspirasi untuk menanamkan pesan-pesan kebaikan. Ya. Salah satunya tadi doain orang yang sudah meninggal dunia yang kita mimpikan. Ya, nah, jadi itu kan ada pesan kebaikan di situ. Mungkin selama ini kita sudah mendoakan, tapi diingatkan kembali untuk jangan sampai lupa mendoakan gitu ya. Jadi karena memang mimpi itu ada pada dimensi arwah. Ya. Jadi ketika kita tidur itulah roh kita sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh waktu. Sehingga kalau kita ngimpi bisa saja kita ngimpi ke Mekah padahal kita belum pernah ke Mekah. Ngimpi ada bahkan mungkin di alam akhirat, ngimpi masuk surga misalkan gitu ya. Karena memang petualangan roh itu enggak terbatas. Dimensinya enggak hanya dimensi dunia, bisa dimensi lain. Jadi kesempatan untuk bertemu orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dalam mimpi karena dunianya dunia roh. Ya, kalau dunia nyata ya kita nggak bisa ketemu mereka karena memang dunianya beda. Ya. Tapi ketika kita tidur, roh kita bisa berpetualang. Nah, ya, saat itulah kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ya, kadang-kadang orang yang tidak bisa menangkap isyarat atau pesan dalam mimpi, ya anggap aja itu sebagai bunga tidur begitu. Jadi ketika raja ngimpi, ya, nah di zaman Nabi Yusuf ngimpi ada 7 sapi kurus makan 7 sapi yang gemuk dimakan sama yang kurus. Jadi ketika ditanyakan kepada pegawai-pegawai kerajaan ini, pembesar-pembesar kerajaan, karena memang mereka nggak tahu artinya tafsirannya, mereka mengatakan adghasu ahlam wa manahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Itu bunga tidur tok wahai raja. Kami ini nggak bisa menerjemahkan arti bunga tidur. Kalau mimpi yang ada pesannya kami bisa isyarat, ngelihat ini isyarat ini, ngelihat ini isyarat. Tapi mimpi kamu itu, mimpi Tuhan itu bunga tidur. Tapi ketika disampaikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, lain lagi, tafsirannya luar biasa. Ternyata itu terkait dengan masa depan perekonomian Mesir. Tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian harus bercocok tanam selama 7 tahun ini. Selama 7 tahun ini, fama hasadtum fadharuhu fi sunbulhi. Yang kalian sudah panen jangan dihabisin. Biarkan di sumbul, ya. Kalau beras biarin di gabahnya. Jangan digiling, ya. Karena itu lebih awet. Karena nanti akan datang masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Ya. Nah, yang 7 tahun masa paceklik akan menghabiskan